saya akan berantas habis yang namanya sogok menyogok juta-jutaan rupiah masuk ke sekolah negeri. Catat ya teman-teman wartawan. Kalau masih ada seperti itu, mendingan saya mundur jadi wakil wali kota. Pilihannya dua, mereka yang masuk penjara atau saya mundur dari wakil wali kota. Nah, ada yang tahu nggak jumlah MTS negeri di Depok ada berapa? Hanya satu. Hanya satu, Pak. Iya. Nah, ini kalau saya lihat ada sebuah upaya yang memang sistematis atau juga yang memang terencana untuk membuat ini jadi carut marut juga, saya duga. MTS ini kita ketahui juga kan adalah sekolah-sekolah berbasis agama yang dengan biaya yang sangat terjangkau ya. Benar nggak itu Pak? Setahu saya sedemikian. Tapi kenapa sampai hari ini cuma satu di Kota Depok? Concern kami nanti Pak, yang pasti pertama saya akan berantas habis yang namanya sogok menyogok juta-jutaan rupiah masuk ke sekolah negeri. Catat ya teman-teman wartawan. Kalau masih ada seperti itu, mendingan saya mundur jadi wakil wali kota. Pilihannya dua, mereka yang masuk penjara atau saya mundur dari wakil wali kota. Saya sudah tahu Pak siapa-siapa saja yang terlibat dalam praktek-praktek ini. Saya udah tahu. Kemarin saya ketemu sama salah satu ormas, dia bilang, iya Pak, selama ini gue yang terlibat gini kata dia. Saya udah bilang, Bang, besok kalau saya udah jadi, tolong minggir dulu, stop, jangan main-main sama pendidikan sama kesehatan. Itu layanan dasar untuk masyarakat. Gue nggak peduli, gue tabrak lu sama siapapun, gue cuma takut sama Yang Maha Kuasa. Udah saya sampaikan seperti itu. Kenapa Pak? Ini hal sederhana saya ceritakan masalah gunung es yang saat ini terjadi. Ada katanya nih Pak, informasi yang saya terima ada sampai ribuan ijazah anak Depok yang ditahan sama sekolahnya. Bener Pak? Bener nggak? Ya. Nah, itu juga bukan salah sekolahnya. Dan ini semua terjadi karena masalah yang terjadi dari hulu Pak. Ketika orang pada berebutan masuk sekolah negeri, akhirnya berebutannya juga bukan dengan sebuah parameter yang objektif, tapi dengan kuat-kuatan biaya. Akhirnya yang nggak punya duit dia kalah Pak, nggak bisa masuk. Nah yang namanya ayah ibu itu kan pasti akan memaksakan anaknya masuk sekolah Pak, tetap dimasukin ke swasta. Sementara swasta yang murah tadi nggak ada ya, tadi yang negeri cuma satu. Terus sekolah yang lain juga nggak ada yang terjangkau. Nah akhirnya dimasukinlah anak-anak itu ke sekolah tanpa memperhitungkan kemampuan bayar. Hari demi hari, tahun demi tahun, saatnya lulus, utangnya numpuk. Pas lulus dia nggak bisa ambil ijazahnya, harus nebus dulu. Jadi hulunya ya tadi itu Pak, karena praktek yang tadi seperti itu. Ya salah satu solusinya tadi Pak, kita bikin jaminan bersekolah. Semua harus bisa bersekolah Pak. Anak yang nggak ketampung kita masukin ke sekolah swasta yang ada secepat-cepatnya Pak. Yang pasti kita akan melakukan penambahan sekolah negeri seperti yang tadi Pak Wali bilang, ya, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Tapi sambil jalan secara paralel masukin tuh ke tempat sekolah swasta yang ada, pemerintah kota yang bayarin. Pemerintah kota harus hadir di situ supaya puncak gunung es yang tadi nggak terjadi lagi, ijazah-ijazah yang kemudian ditahan. Oleh karenanya saya berharap yang namanya nanti kita sama-sama Depok Maju, kita bersihkan niat kita dan hati kita bahwa udahlah praktek sogok menyogok masuk SMA negeri yang ini tarifnya lebih dari 30 juta loh Pak sekarang. Bahkan ada anaknya teman saya, temannya anak saya itu udah sampai bayar 30 juta nggak masuk, uangnya belum balik sampai hari ini. Ini fakta. Dan saya tahu ini kenapa, karena anak-anak saya kan SMP di sini, begitu mau lulus ditawarin Pak. Yang nawarin ini komite-komite sekolah atau orang di sekolah itu, ini kalau masuk sekian juta, ini sekian juta. Jadi ini juga salah satu motivasi saya kenapa saya mau maju mendampingi Pak Sufyan Suri, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Depok dalam bentuk salah satunya tadi masalah pendidikan. Jadi sebaiknya kita jangan main-main sama pendidikan anak-anak kita Pak. Demikian. Ya. Baik.